Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 pagi ini, kita akan mempelajari di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Materi yang dipelajari, suhu dan kalor. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimana cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang menghasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan dua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar pada kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggunakan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek dan kompor. Perhatikanlah percakapan Udin dan Siti. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti, ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Berikut adalah kegiatan yang menggunakan sumber energi panas. Kegiatan yang pertama, contohnya menanak nasi. Alat yang digunakan, panci dan kompor, alat penanak nasi elektrik. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor dan listrik. Contoh yang kedua, memasak air. Alat yang digunakan bisa panci dan kompor, juga ketel listrik. Sumber energi panas yang digunakan, api dari kompor dan listrik.
Kegiatan selanjutnya adalah mencoba. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Langkah yang kedua, satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Langkah yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Langkah yang keempat, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar selesai. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.